Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Binsai, Bincang Santai Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah Bali, dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan berbincang bersama Ibu Endang Nurhayati beliau sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM pimpinan wilayah Aisyah Bali. Dengan tema yang akan kita bicarakan yaitu mengejar mandatory halal 2024. Alhamdulillah lancar Bu puasanya hari ini. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sampai nanti akhir puasa kita bisa terus melaksanakan puasa dengan baik. Amin. Gimana nih kira-kira untuk dapat ampunan di dalam bulan Ramadan ini, Bu? Ya, seperti kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang tiada lebih indah dari ampunan Allah pada bulan suci Ramadan ini. Jadi ada dua keistimewaan yang akan kita hadapi pada bulan Ramadan ini, yaitu bahwa pada bulan Ramadan ini amal soleh kita rata-rata semua meningkat dan maksiat kita dihambat. Sehingga kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini betul-betul untuk bisa mendapatkan ampunan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana di dalam puasa itu kita bisa melaksanakan dengan lebih baik daripada yang sebelumnya? Ya, mungkin ampunan yang kita akan dapatkan pada bulan suci Ramadan ini salah satunya dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yang sudah dipastikan terjamin kehalalannya, yaitu salah satunya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Nah, untuk sertifikasi selama ini kan kita dengar bahwa untuk pengurusan daripada sertifikasi halal itu sangat sulit ya. Mungkin mereka yang pedagang-pedagang kecil, terutama misalnya yang jualan gorengan, jualan itu kan kita perlu juga untuk mengetahui apakah yang mereka olah itu adalah produk yang dihalalkan dalam artian Islam, barang itu tidak mengandung barang yang tidak halal. Nah, itu kan kita perlu untuk tahu bagaimana cara untuk memperoleh sertifikat halal sekarang ini. Ya, sebelum kita sampai ke bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal, itu perlu juga diketahui kenapa kita harus mengkonsumsi makanan atau minuman halal. Karena Allah sendiri sudah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 bahwa kita diwajibkan untuk memakan makanan yang halal. Itu Allah perintahkan langsung kita untuk memakan makanan yang halal. Apa ini konsekuensinya? Tentu kalau kita memakan atau minum minuman yang tidak halal, itu ada konsekuensinya, bahwa salah satunya tidak dikabulkannya doa, kemudian amalan tidak diterima, kemudian makanan haram yang kita konsumsi itu bisa membawa kita ke neraka, kemudian berkurangnya iman di hati kita, dan kemudian bahkan paling ini adalah merusak keturunan. Itu sangat mengerikan. Ngeri banget. Sehingga ini menjadi concern buat pemerintah bahwa seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia itu diharapkan semua sudah mendapatkan sertifikasi halal. Yang kemudian itu dilakukan dengan adanya undang-undang PP yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tahun 2020 bahwa seluruh makanan dan minuman yang dijual di seluruh Indonesia itu diharapkan untuk sudah mendapatkan sertifikat halal sebelum tanggal 17 Oktober tahun 2024. Berarti
para pengusaha kecil bisa mulai mendaftarkan ya usahanya untuk mencari sertifikat halal, mungkin melalui lembaga-lembaga persertifikatan halal, bisa melalui apa saja mungkin Bu? Ya, untuk apa namanya, program yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah itu pemerintah memfasilitasi kepada seluruh usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat halal. Dalam hal ini seperti tadi sudah Mbak Rizka sampaikan bahwa selama ini ada apa namanya, ada image bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal itu sangat sulit, terutama untuk pelaku-pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi saat ini pemerintah memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat halal ini melalui Kementerian Agama yang dikomandani oleh BPJPH, Badan Penjamin Jaminan Produk Halal. Jadi mereka itu melalui kita sudah dibentuk, disiapkan pendamping produk halal, yaitu lebih lebih dikenal dengan nama P3H. Jadi pendamping produk halal ini disebarkan di seluruh Indonesia untuk mendampingi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, sertifikat halal ini didapatkan dengan cara self-declare. Jadi pelaku usaha sendiri yang mengajukan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha itu adalah produk yang halal. Tentu dengan jaminan bahwa segala bahan baku, kemudian bahan penolong, dan bahan-bahan yang lainnya itu sudah dijamin kehalalannya. Jadi yang namanya dagang gorengan, dagang nasi, kalau puasa itu kan banyak di pinggir-pinggir jalan itu minuman-minuman. Nah itu mulai sekarang sudah bisa diajukan dengan ini dengan mengajukan sertifikat halal untuk makanannya. Karena biar bagaimanapun itu juga akan mendapatkan keuntungan bahwa kita kalau sudah mendapatkan sertifikat halal, pasti insya Allah masyarakat juga akan lebih percaya dan yakin bahwa itu makanannya itu memang pantas layak untuk kita konsumsi. Kita ingin mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, kan begitu ya Mbak Rizka? Biar keberkahan kita dalam berbuka puasa itu tambah semakin berkah. Iya, sehingga karena makanan yang kita makan adalah halal. Iya, kalau makanan kita halal, tentu seperti tadi doa akan lebih mudah terkabul, amalan akan insya Allah mudah-mudahan begitu ya Mbak Rizka. Baik Bu Endang. Jadi nanti untuk mendapatkan sertifikat halal ini silahkan juga kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk bisa menghubungi pendamping produk halal yang sudah tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Ada spora-sporanya ya. Iya, nanti lembaga majelis atau badan yang membantu dalam pengurusannya. Jadi nanti akan didampingi langsung oleh pendamping produk halal. Dan Aisyah juga Mbak Rizka tidak lupa ikut serta dalam mensukseskan mandatori halal tahun 2024 ini. Karena nanti akan banyak pendamping produk halal di Aisyah kita perbantukan untuk membantu para pelaku usaha mikro dan kecil menengah ini. Baik Mbak. Baik Bu Endang, alhamdulillah banyak sekali yang kita dapatkan dari penjelasan Bu Endang mengenai mandatory sertifikat halal 2024, di mana untuk para usaha kecil bisa mulai dari sekarang untuk mendaftarkan produknya untuk menjadi halal, karena halal itu bisa segala makanan yang kita makan akan menjadi thayyib ya. Jazakillah khair, infonya semua kita semua dimudahkan
dalam menjalankan ibadah puasa akhir dan dari awal sampai akhir, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makanan dan minuman yang kita makan. Baik para pemirsa Binsai Bincang Santai Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah Bali, sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.